Shalom. Selamat sore teman-teman remaja GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Kembali lagi di Pasca Remaja GKJ WKM 2021. Kalian semua sehat-sehat kan? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Pasca tahun ini memang kita merayakan secara online karena sedang ada pandemi virus corona. Teman-teman jangan bosan ya, harus tetap sukacita. Oh ya teman-teman, kali ini aku mau nanya tentang tema Pasca hari ini. Pasca hari ini temanya apa, Tata? Tema Pasca kita adalah Kebangkitan Kristus Membawa Harapan dengan judul Hope and Spirit. Nah, judulnya sudah tertera di belakang sini. Oh ya teman-teman, kalian semua masih ingat kita nggak? Kan udah hampir setahun kita persekutuan online ya. Daripada semuanya lupa, mendingan kita perkenalan aja. Nama aku Jordan Oloan. Nama aku Tata. Dan ada pemusik kita Mas Adel. Dan Mas Radit. Oke, untuk mengawali acara kita pada sore hari ini, mari kita dengan semangat dan sukacita memujikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu Melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu Melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu Melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Oke teman-teman, mari kita buka acara Paskah pada sore hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan merayakan Paskah. Berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkati kami juga yang ikut serta dalam pelayanan Paskah pada hari ini, sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Semuanya aku nyanyi ya. Jangan diam-diam aja. Yo. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya nyanyi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay. Terima kasih, terima kasih. Aku mau nanya ini sama Tata. Menurut Tata nih ya, Paskah itu apa sih? Paskah itu menurut aku nih ya, Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Maksolo. Terus biasanya kamu tuh kalau misalnya Paskah dari menjelang sampai acara Paskah itu biasanya kamu ngapain sih? Penasaran deh. Biasanya tuh aku ya, sebelum masa pandemi ini kumpul-kumpul bareng teman-teman remaja di gereja, persekutuan bareng. Tapi karena pandemi kayak gini jadinya merayakan Paskahnya di rumah bareng keluarga melalui streaming di YouTube. Kalau Mas Solo sendiri gimana? Ya, kurang lebih sama sih, karena kan emang pandemi ini membuat kita semua harus berada di zona online ya, sekolah online, ibadah online, semua online. Jadi Betul. ya kurang lebih sama kayak kamu lah. Terus teman-teman, kami juga tidak lulus bosan untuk saling mengingatkan. Tetap patuhi protokol kesehatan seperti apa Tata? Memakai masker, menjaga jarak dan tetap mencuci tangan. Menjaga jarak nih, kayak kita semua di sini kan pada menjaga jarak. Tapi yang terpenting teman-teman, meskipun kita dalam jasmani menjaga jarak, tapi dalam rohani kita tetap satu dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke teman-teman, sebelum memulai firman, aku mau tanya ke teman-teman semua nih. Apakah kita sudah mengenal pribadi kita? Untuk itu, sebelum kita memulai firman, mari kita naikkan satu pujian pribadi yang mengenal hati kita.
sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatimu kau tahu,
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya terkapar kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kepada Untuk Bapak Revaldi, waktu yang tepat dipersilahkan. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu di dalam doa, ya Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menuntun kami di dalam kami bersama memperingati Paskah, di mana kami boleh Tuhan ingatkan akan karya Tuhan, kasih Tuhan yang besar bagi kami semua, anak-anak Tuhan, yakni penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kebangkitannya kami peringati di dalam Paskah saat ini. Kami akan bersama menerima firman-Mu, berkati kami di dalam kami menghayati sabda Tuhan, agar firman-Mu yang kami terima menguatkan kami, menjadi semangat dan harapan yang baru bagi kami seturut dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 10. Kita persiapkan Alkitab kita, Injil Lukas 24 ayat 1 sampai 10 yang demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit
pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Teman-teman, pernahkah melihat pertandingan bela diri? Misalnya ada karate, taekwondo, MMA, multi martial arts, tinju. Dalam pertandingan itu salah satu penentu kemenangan ialah ketika salah satu peserta jatuh. Setelah dihajar, jatuh, lalu wasit akan menghitung 1 sampai 10. Wasit akan menghitung 1 sampai 10. Kalau dia tidak bisa bangun setelah hitungannya habis, namanya KO, knockout. Ya, itu asal usul KO itu, teman-teman. Knockout, KO, dia sudah kalah karena dia tidak bisa bangkit. Tetapi alangkah sangat seru dan menarik untuk semua yang menyaksikan ketika sudah bertanding, kemudian jatuh, wasit menghitung 1, 2, 3, lalu dia tiba-tiba bangkit, lalu melawan lagi. Dia harus bangun. Kalau dia jatuh terus, tersungkur terus atau duduk, sudah lemes begitu dihitung, ya sudah kalah. Tetapi kalau dia bisa kembali bangkit, dia bisa bangun lagi, bahkan dia bisa melawan lagi, itu menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi jalannya pertandingan itu. Meskipun sudah terhuyung-huyung, meskipun sudah babak belur, tapi dia bisa melawan lagi gitu. Bahkan malah menang. Itu jadi sangat-sangat seru. Dan ketika orang melihat pertandingan seperti ini, jadi bisa merasakan ada sesuatu di situ. Bahwa ketika peserta yang sudah kayaknya hampir kalah begitu, sudah terjatuh, dihitung, baru berapa hitungan dia bisa bangkit lagi, bisa melawan lagi, itu menjadi simbol, menjadi gambaran, perlawanan, menjadi ingatan bahwa ia harus bangkit kembali. Meskipun keadaannya buruk, meskipun kekalahan nampaknya sudah di depan mata, tetapi dia menolak untuk kalah, menunjukkan semangat perjuangan yang luar biasa sehingga dia bangkit untuk melawan lagi. Nah, kalau kita membahas soal semangat kebangkitan, teman-teman, semangat kebangkitan itu sebetulnya sudah akrab dengan kita, orang-orang Kristen. Ya, betul. Kebangkitan itu kita terima, kita peringati, kita jalani bersama, kita alami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kebangkitannya kita peringati di dalam Paskah. Kita membaca tadi dari Injil Lukas 24 ayat 1 sampai 10 ya teman-teman. Dikisahkan oleh kesaksian Injil waktu itu murid-murid yang perempuan pada hari Minggu, hari yang pertama, pagi-pagi benar, mereka membawa rempah-rempah. Loh, untuk apa kok bawa rempah ya? Bawa rempah-rempah untuk merawat jasad guru mereka. Teman-teman bayangkan, suasana apa itu? Mereka bawa rempah-rempah untuk merawat jasadnya guru mereka yang dikasihi. Suasana duka, teman-teman. Itu adalah suasana kematian. Kenapa kok mereka melakukannya di hari Minggu? Tuhan Yesus disalib ketika hari Jumat siang menjelang sore. Setelah Tuhan Yesus wafat, diturunkan dari kayu salib, kemudian dimakamkan. Ketika dimakamkan, Tuhan Yesus ini dimakamkan dengan buru-buru, karena sebentar lagi jam 6. Di dalam adat Yahudi, teman-teman, hari itu berganti bukan jam 00 atau jam 12 malam, bukan. Tetapi bergantinya di jam 6 sore. Oleh karena itu, setelah guru mereka
Setelah Tuhan Yesus wafat, dimakamkan, masuklah hari Sabat. Dan mereka tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh termasuk mau merempah-rempahi jenazah, merawat jenazah juga tidak boleh. Mereka baru sempat melakukannya di hari Minggu. Mereka pagi-pagi benar pergi ke kubur, teman-teman. Datang ke kubur, kemudian apa yang mereka dapati? Batu sudah terguling. Itu gimana perasaannya? Tidak menyangka. Ya mungkin membayangkan, wah nanti jadi gampang memasuki kubur. Bukan. Mereka semakin bingung. Setelah itu mereka melihat kuburnya sudah kosong. Tidak ada jasad guru mereka di situ. Tidak ada Tuhan Yesus yang wafat di situ, sudah tidak ada. Siapa yang menemui mereka? Ada malaikat yang menjumpai mereka. Malaikat itu bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Malaikat itu menyampaikan kepada para murid bahwa guru mereka, Tuhan Yesus, sudah bangkit. Kuburnya sudah kosong. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tentu mereka waktu itu akan mengalami keterkejutan, ya kaget. Wah, ada apa ini sebenarnya begitu. Kemudian setelah diterangkan oleh malaikat bahwa Tuhan Yesus kan sudah mengajar bahwa anak manusia akan mengalami sengsara, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah diberitahu oleh malaikat itu, mereka mengerti ternyata selama ini inilah yang dimaksudkan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa ia bangkit pada hari yang ketiga. Kematian itu akan dikalahkan. Sehingga para murid ini yang mau ke kubur dengan suasana duka, dengan suasana kematian, teman-teman, menjadi bersemangat. Mereka memiliki semangat kehidupan. Sudah bukan lagi kedukaan yang gloomy atau kedukaan yang suram. Itu berubah menjadi semangat kehidupan. Sehingga mereka segera kembali. Mereka buru-buru kembali kepada murid-murid yang lain untuk memberitahukan kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, teman-teman, adalah peristiwa yang mengubah dunia. Ini benar Pak Pendeta sampaikan bahwa ini adalah peristiwa yang mengubah dunia. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi semangat seluruh umat manusia. Karena kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan kemenangan kuasa Tuhan atas maut dan kematian dan dosa. Dosa sudah dikalahkan, kuasa maut sudah dikalahkan. Yang tadinya ditunjukkan dengan suasana suram, kedukaan, kematian, diubah oleh Tuhan melalui kebangkitannya menjadi suasana yang bersemangat, menjadi semangat kehidupan. Inilah semangat kebangkitan kita, orang-orang yang percaya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan kita ada banyak peristiwa, ada banyak situasi yang menantang kehidupan kita. Kenapa saya bilang menantang? Karena situasi itu selalu membutuhkan daya kehidupan kita untuk kita kerahkan gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada keadaan A, keadaan B, keadaan C, ada kegiatan, agenda A, B, atau C, kita harus menggunakan pikiran kita harus menggunakan tenaga kita harus mengerahkan perasaan dan emosi kita harus menggunakan sumber daya yang kita miliki supaya kegiatan atau peristiwa itu dapat terwujud atau bisa kita jalani, bisa kita alami. Ini adalah tantangan kehidupan. Dan kehidupan ini, saya katakan, adalah perjuangan. Nah, tetapi terkadang dalam kehidupan ini ada jatuh bangun. Itu sesuatu yang wajar. Terkadang merasa letih, lelah. Terkadang merasa putus asa. Ya sudahlah, kayak gitu terus. Sudah tidak punya semangat, sudah jenuh, sudah bingung, nggak tahu mau ngapain lagi, sudahlah begitu. Tetapi
Jangan sampai kita terjebak dalam situasi yang seperti itu. Jangan sampai kita tenggelam. Ibaratnya kalau tadi yang bertanding tadi ya teman-teman, ya oke terhajar oleh lawan lalu jatuh. Ketika wasit menghitung, jangan sampai 3 hitungan sudah langsung bangkit, harus langsung berdiri lagi untuk segera melawan. Jadi ketika kita merasa, kok aku rasanya sudah jenuh ya, sudah lelah, sudah bosan, sudah tidak punya semangat. Jangan sampai 10 hitungan, kita harus segera sadar, oh iya, saya harus segera bangkit. Karena Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang bangkit. Jangan sampai lebih dari 10 hitungan ya teman-teman, nanti namanya KO, knock out. Kalau KO itu artinya kalah, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Semangat kita adalah semangat kehidupan, semangat kemenangan. Kalau semangatnya semangat kemenangan, kita akan selalu mempunyai harapan. Kalau orang punya harapan, tidak mungkin hidupnya berputus asa, tidak mungkin hidupnya suram dan gloomy, tidak. Kalau hidupnya punya harapan, dia punya ide-ide yang bagus tentang apa yang akan dijalaninya. Dia punya perasaan yang baik tentang masa depannya. Dan itulah yang membuat hidupnya terus bersemangat. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita menghayati tema kita, Paskah, Hope and Spirit. Disinilah kita menghayati semangat dan harapan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Jangan takut dengan tantangan kehidupan. Jangan ragu-ragu ketika kita akan mengerjakan atau menjalani sesuatu. Yakinlah dan percaya bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, kita pasti bisa. Kita bangkit bersama dengan Tuhan Yesus yang menjadi semangat Paskah. Tuhan memampukan kita semuanya. Amin. Kita akan menutup renungan ini dengan kita kembali berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami terima melalui kesaksian Injil Lukas yang sudah kami baca. Kami Tuhan mampukan, kami sudah Tuhan beri semangat yang baru. Kami sudah Tuhan berikan iman agar kami turut percaya dan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dengan semangat kebangkitan ini, kami boleh terus berdaya dan berharap di dalam kehidupan kami. Kami boleh terus bersemangat di dalam menjalankan setiap aktivitas kami. Kami tidak takut menjalani kehidupan ini karena kuasa-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya semangat hidup kami benar-benar kami rasakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tidak hanya ketika kami beribadah saja, tetapi betul-betul di dalam kehidupan kami setiap waktu kami merasakan semangat dan harapan kebangkitan bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, setiap seru dan doa pengharapan kami serahkan di dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Tata, dari firman yang tadi itu aku belajar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dari yang tadinya berduka, setelah kebangkitan Tuhan Yesus diubah menjadi semangat kebangkitan bagi kita anak-anak percaya Tuhan. Jadi jika kita menyerah, bosan dan lain sebagainya, jangan sampai lebih dari 10 hitungan kita masih tetap nyerah, bosan. Pokoknya 1, 2, 3 sebelum 10 hitungan kita harus bangkit dan berjuang kembali. Karena yakinlah bahwa Tuhan selalu menolong kita. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian dengan apa aku bless.
Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. ku bersyukur padamu selamanya. 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 Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam perayaan Paskah GKJ, perayaan Paskah Remaja GKJ Wisma Kasih Mangunharjo ini ya Tuhan. Saat ini kami mendoakan untuk pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia. Kiranya Tuhan sertai kami semua dalam melawan virus ini agar virus ini cepat berlalu dan kami cepat kembali seperti biasa, kehidupan biasanya ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kesehatan orang tua kami ya Tuhan, kiranya orang tua kami dapat selalu menjaga, membimbing kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang baik di kelak nanti ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai kami, berikan kami kepintaran dan kepandaian, jauhkan kami dari roh-roh kebodohan yang mengganggu kami saat kami belajar ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, untuk kelas 9 dan kelas 12 ya Tuhan yang sebentar lagi akan mengikuti ujian sekolah. Kiranya Tuhan sertai mereka, berikan mereka ilmu yang kuat, ingatan-ingatan agar mereka dapat mengerjakan soal ujian sekolah dengan baik dan benar dan mendapatkan nilai yang memuaskan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami ya Tuhan, gereja Wisma Kasih Mangunharjo, kiranya Tuhan sertai gereja ini, kiranya Tuhan sertai semuanya orang-orang yang ada dalam ini, kiranya gereja ini dapat menjadi sumber berkat bagi semua orang ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya kami selalu hidup damai, rukun, tentram, tanpa ada satu masalah apapun ya Tuhan. Berkati semua jajaran-jajarannya ya Tuhan, kiranya dapat selalu jujur, anti korupsi, dan dapat mengayomi kami semua dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik teman-teman, kita lanjut ke persembahan. Tapi karena situasi sedang seperti ini, pandemi masih mewabah, maka dari itu persembahan dititipkan ke persembahan bulanan orang tua atau dikumpulkan dan diserahkan ke gereja saat keadaan sudah membaik. Sembari mengumpulkan persembahan, mari kita iringi dengan mengangkat satu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga
karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami telah mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami, dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menutup acara ini. Kiranya Kau berkati kami dalam melakukan aktivitas selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara. Ingat selalu bahwa kita masih dalam keadaan seperti ini, pandemi masih ada. Untuk itu tetap jaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Tapi kita juga jangan pernah kehilangan pengharapan. Tidak boleh lelah untuk selalu berdoa, jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan dalam situasi apapun. Maka dari itu kita akhiri Paskah Remaja IKJ-WKM 2021 dengan menyanyikan pujian Jangan lelah. Hei, semuanya nyanyi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Semuanya nyanyi. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom.